Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sanana ibadihi nikah wa lana an sifat al-ghaib wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du. Yang terhormat para alim, para ulama, para ustaz, para asatidzah, serta tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, yang terhormat keluarga besar dari Bapak Anies Yawan almarhum selaku orang tua dari Imam Biasa dan keluarga besar Bapak Abdul Ghani almarhum selaku orang tua dari Muhammad Sufyan Hidayatullah. Hadirin undangan yang dirahmati Allah, hal yang utama bagi kita sekalian adalah menjadikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat hidayah serta ampunannya, pada kesempatan kali ini kita terhimpun di tempat yang insyaallah mubarak ini dalam rangka turut serta mengaturkan doa barakah atas akan dilaksanakannya akad nikah dan walimah saudari Gemah Dinia Sastra SPD dengan Muhammad Sufyan Hidayatullah SPD, yang mudah-mudahan setelah menikah nantinya mereka berdua senantiasa dilimpahi dengan berbagai keberkahan, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi semoga senantiasa berkahan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berdua menyampaikan risalah Allah yang sampai pula kepada kita sekalian. Hadirin undangan yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini ada beberapa susunan acara yang kita lalui bersama. Pertama, pembukaan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian acara yang ketiga adalah sambutan, dan acara yang keempat khutbah nikah. Acara yang kelima merupakan acara inti dari jamuan kita pada kesempatan pagi kali ini, yaitu prosesi akad nikah, dan kita bagi mulai acara kita dengan doa. Bapak Ibu undangan yang dirahmati Allah, demi menjaga kualitas keberkahan kita, pertemuan kita, dan himpunan kita di masjid ini dalam rangka untuk serta memberikan barakah atas akan dilaksanakannya akad nikah antara saudara Gemah Dinia Sastra SPD dengan saudara Muhammad Sufyan Hidayatullah SPD. Marilah kita ingat pembukaan kita kali ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan dilanjutkan oleh Al-Ustaz Firdausi Zainul Diansyah. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi menambah keberkahan bagi kita kepada. Hadirin undangan yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah sambutan. Dalam hal ini sambutan tunggal dari acara akad nikah Agama Diniyah Sentra dan Saudara Muhammad Sofyan Hadiyatullah akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Rifai. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Dan salawat serta salam mudah-mudahan tetaplah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sebagai utusan Allah, utusan sebagai rahmatan lil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari yang kami hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mewakili dua keluarga besar yang sangat berbahagia pada pagi yang cerah ini, antara Gema Dinia Setra SPD, putri daripada Bapak Andi Setiawan almarhum dan Ibu Indah Rahayu almarhum, dengan Ananda Muhammad Sofyan Hadi Abdullah SPD, putra dari Bapak Abdul Hayy almarhum dan Ibu Halimatus Syadiah. Kami mewakili kedua keluarga besar ini. Pertama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah hadir memenuhi undangan kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala yang membalasnya, dan tidak ada yang lebih pantas untuk diucapkan kecuali ucapan jazakumullah khairan. Kami keluarga besar yang sangat berbahagia akan menyaksikan akad nikah dari keduanya serta doa restu. Mudah-mudahan keduanya itu menjadi keluarga kecil yang sakinah mawaddah warahmah. Dan perlu kami ingatkan nanti kepada kedua mempelai ini, memang akad nikah awalnya memang sangat indah, bagaikan perahu yang akan berlayar waktu di pinggir, karena dunia ini hanya milik berdua. Tapi setelah di tengah lautan banyak tantangan yang harus dipikirkan oleh keduanya. Makanya keduanya dibutuhkan untuk saling kasih sayang, saling pengertian, saling memberi dan saling menerima. Itu juga kami sebagai dua keluarga besar, andai kata ada kekurangan, baik tutur kata, penyambutan, tempat, atau segala sesuatunya yang kami suguhkan ini kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami minta dengan sangat agar akad nikah ini kami saksikan bersama dengan doa daripada bapak-bapak, ibu-ibu untuk memberikan doa restu, sehingga benar-benar menjadi keluarga kecil yang bahagia. Kami tidak akan memperpanjang pembicaraan ini. Sebagai akhir kata, billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan bersama Bapak Kasir. Hadirin undangan yang dimuliakan Allah, selanjutnya adalah khutbatul nikah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Rohimah, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sirra wa kana mutaqabbira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
والتابعين أجمعين. أما بعد قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni al-hadits al-maqam. Bapak, Ibu, hadirin kaum muslimin, para undangan yang dirahmati Allah, utamanya kedua mempelai yang sedang berbahagia, Mbak Gema Dinia Setra SPD dan Mas Muhammad Sofyan Hadiatullah SPD. Sebelum dilangsungkan akad nikah, sebagaimana Rasulullah sering memberikan beberapa nasihat, khususnya kepada mempelai berdua dan juga tentunya kepada kita semua yang hadir di majelis ini. Yang pertama, bahwa nikah itu perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena sunnah Rasulullah, maka orang tua yang memiliki putrinya tidak segan-segan untuk menyerahkan putrinya kepada seorang laki-laki yang akan menjadi suaminya. Ini menunjukkan bahwa adanya syariat Allah yang kuat di situ, sehingga seorang laki-laki yang menerima seorang perempuan itu sesungguhnya adalah amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kelak di akhirat, baik kepada orang tua yang perempuan dalam hal ini bagaimana, dan juga harus mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memegang syariat di alam dunia ini. Mas Sofyan, tadi ayat dibacakan oleh protokol dan qori yang terdapat di surat Ar-Rum ayat 21. Isinya tiada lain adalah menginformasikan kepada kita semuanya bahwa seorang istri dan seorang suami itu sesungguhnya adalah ayat Allah. Bukan sekedar istri, bukan sekedar suami, tetapi itu adalah ayat Allah. Untuk itu Mas Sofyan di dalam mempergauli nanti dalam rumah tangga dengan Mbak Gema harus dipandang bahwa istrimu itu adalah ayat Allah. Oleh karena ayat Allah, maka hendaklah Mas Sofyan memperlakukan istrimu dengan sebaik-baiknya, memperlakukan istrimu dengan sesabar-sabarnya, memperlakukan istrimu dengan seadil-adilnya. Sebab itu adalah ayat Allah. Kalau sudah ayat Allah, tidak mungkin ada KDRT dalam rumah tangga, tidak mungkin ada kekerasan kepada istri dalam rumah tangga, apalagi sampai mengusirnya dan atau sampai naudzubillah menceraikan. Begitu juga dengan Mbak Gema, bahwa
dalam rumah tangga nanti ada seorang laki-laki itu adalah suamimu. Ya, kamu harus tahu bahwa Mas Sofyan itu bukan sekadar suami, tetapi dia ikut ayat Allah. Karena ayat Allah, maka tidak akan ada dalam rumah tangga itu istri yang durhaka kepada suami, istri yang berani kepada suami, istri yang meninggalkan kewajiban dan hak-hak suami. Karena semuanya akan ada pertanggungjawabannya dalam daerah. Dan perlu diketahui juga oleh kalian berdua bahwa pernikahan itu tujuannya adalah lintas kuno ilaiha, adanya ketenangan. Suami ada istri tenang, istri ada suami tenang. Oleh karena itu kalau ada suami dengan adanya istri tidak tenang di rumah, berarti ini perlu dipertanyakan. Dan atau sebaliknya, kalau istri sudah tidak kerasan, tidak nyaman ada di samping suami, berarti itu juga tentu perlu dipertanyakan. Dan Allah juga menyatakan dalam ayat itu, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikan di antara keduanya adalah cinta, kasih, sayang di antara kalian. Cinta, kasih, dan sayang tentu harus dipupuk dari sejak pernikahan sampai ketemu Allah kelak. Jangan ada istilah bulan madu. Dalam Islam tidak ada bulan madu. Madu itu seumur hidup berumah tangga, mulai nikah sampai kelak bertemu Allah. Dan itu tujuan pernikahan adalah bagaimana suami membimbing istrinya sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana cara mempergauli istri dalam rumah tangga. Masyarakat harus tahu. Disebutkan dalam surat An-Nisa, Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf. Kalau itu kasih dalam tafsirnya, ma'ruf itu artinya adalah perkataan, perbuatan, sikap kita kepada istri itu harus yang tertinggi. Karena Allah tidak menggunakan wa ashiruhunna bil khair atau wa ashiruna bil thayyib bil zaid. Padahal itu sama-sama baik, tetapi Allah menggunakan kata wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf. Kalian sama-sama yatim tentunya, bagaimana yatim piatu, bagaimana masyarakat harus bisa menggantikan di hadapan bagaimana sebagai orang tuanya, baik orang tua bapaknya maupun orang tua ibunya. Fa'in karihtumuhunna, maksudnya istri kamu nanti adalah benar-benar seorang perempuan dari kalangan manusia. Pasti ada kurang, ada lebihnya. Ketika ada sesuatu yang kamu tidak suka dengan menerima apa kata Allah, bersabarlah, bersabar. Wa asa an taqraw syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsiran. Karena bisa jadi yang tidak kamu sukai dalam diri, bagaimana justru Allah memberikan kebaikan yang banyak. Dan sedikit kepada Fatimah, disebutkan dalam sebuah hadis, istri yang saleh itu adalah kalau dipandang suami menyenangkan. Ingat-ingat, kalau dipandang suami menyenangkan. Karena sekarang banyak para istri dipandang suami tidak menyenangkan, dipandang orang lain justru menyenangkan. Karena ada itu tujuannya. Kalau di rumah berpakaian seadanya, tapi kalau keluar segala dipakai. Ini menunjukkan bahwa seorang istri ini dipandang orang yang menyenangkan. Ini adalah salah. Istri solehah adalah istri yang akan dipandang suami menyenangkan suami. Dan kalau
Dan kalau suami tidak ada di rumah, hendaknya Mbak Emma bisa menjaga kehormatan dan harta suaminya. Semoga kita semua yang hadir di sini mengantarkan kedua mempelai ini ke pintu kedewasaan melalui pernikahan ini dengan doa semoga Allah memberikan keberkahan dalam umurnya, keberkahan dalam rumah tangganya, dalam rezekinya, dalam ilmunya, sehingga menjadi proyek sakinah mawaddah warahmah, dan semoga Allah memberikan anak yang soleh. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Mudah-mudahan kita dapat memberikan hikmah kepada kita semua dan khususnya kepada saudara kita dan mas saudara. Hadirin undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syar syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Fa innahu aqrab lil-basar wa ahsan lil-farj. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-sawm fa innahu wijah. Tiba kita pada acara inti kita pada kesempatan pagi hari ini, prosesi akad nikah yang dalam hal ini akan dibantu langsung oleh Bapak Syarif selaku petugas dari kantor urusan agama Kecamatan Pamekasan. Dan prosesi akad nikah ini akan diparipurnai dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Rohina. Kepadanya disilakan. Saya terima nikahnya Dewa Dirinya Serta binti Anis Dewan Almarhum dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tanfa'u khazain Allahi nuran wa taqul lana wal mu'minina fawzan wa qala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Allahumma ij'al hadzal 'amala 'amalan mubarakan 'amdan laysa 'aqibatuhu yarban wa la husuma 'amdan mubarakan lahuma wa 'alaihima fi aulahuma wa ukhrahuma hatta yalqaka wa aradinahuma ya rabbal alamin. Allahumma wasil lahuma al-arzaq wa hasil lahuma akhlaq wa a'idhuma min asyirri wa syarri wa nifaq wa su'il akhlaq. Allahumma ja'al bainahuma ya ilahana wifaqa ma la nihayata wa la ghayata wa janibhuma an takhasumi wal firaq bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hadha nikah abadiyan sarmadiyan hatta yalqaka al-radin anhuma ya rabbal alamin. Allahumma ij'al ma'ashahuma ma'ashan tayyiban wa hayatan tayyibatan radiyatan radiyatan wa razuq lahuma dzurriyyatan tayyiban takunu ma'aqibatan aqibatan hasanatan takunu sababan li qurrati a'yunina innaka 'ala ma tasha'u qadir wa bi izzati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah warahmatullah. Hadirin undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kegiatan acara prosesi akad nikah dan mualimatul urus antara saudari Uma Dinia Setra dan saudara Muhammad Sufyan Hadiyatullah. Mudah-mudahan pernikahan ini dilimpahkan kepada keduanya keberkahan dari segala bentuk kehidupan yang akan mereka lalui. Sebagai penjaga pada kesempatan kali ini, saya mohon maaf atas segala silap dan kekurangan. Sampaikan jazakumullah khairan katsiran pada semua undangan. Baik, barakallahu fikum wa barakallahu wa jama'a bainakum fi khair. Kita akhiri acara kita dengan doa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.